Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim iftah lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya hormati semua rekan-rekan dari teman-teman penyuluh dan seluruh audien yang bisa hadir. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita memulai pertemuan pertama untuk melakukan satu dakwah dalam media sosial yang dalam hal ini adalah kajian kitab daripada Turutun Nasihin yang dikarang musannifnya adalah Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khaubari. Semoga memberikan kemanfaatan hikmah yang banyak untuk kita semuanya, khususnya untuk para penyuluh dalam berdakwah dan kepada kita semuanya sebagai umat Islam yang kita memberikan kemanfaatan kepada umat. Dalam hal ini sebagai landasan kita adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dari kami walaupun satu ayat. Langsung kita mulai pada pertemuan hari ini, karena ini adalah pertemuan pertama, maka kajian ilmu pada hari ini sesuai dengan podcast kita yang ada adalah Kulintang, kajian umum literasi agama penyuluh agama Islam Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Aghithna wa amidana di hajatina wa maqasidina wa amalina wa niyatina, khususan hajatina fi hadhil majlis. Iftarana abawal khair, abawal ilmi, wa abawal hikmah, wa abawal barakah ila hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadir syabal fidila Syekh Utsman bin Hasan Ahmad Asy-Syakir Al-Khaubari, nafanallah bi ulumihi. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatil ilmi. Kalau ada yang membawa kitab Turutun Nasihin ini bisa dibuka di halaman 14. Fi fadilatil ilmi qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Innal ulama warasatul anbiya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Nabi Dzarrin annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Badzarrin la an taghuddu la an taghtuba fata'allama baban min kitabillahi ta'ala khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin wa la an ta'udduwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal
khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatil ilmi. Qala dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala fi suratul Baqarah. Ini adalah dasar daripada ilmu untuk kita sebagai muslim untuk senantiasa mencari ilmu dengan berbagai dasar, terlebih di Al-Qur'an banyak sekali yang menginspirasi untuk kita umat Islam supaya mementingkan untuk mempelajari ilmu dengan berbagai bidang ilmu. Juga banyak dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi kita untuk tidak bosan-bosan untuk mengkaji ilmu. Qala wa 'allama Adama lan wa 'allama lan wis mulangake utawa meruhake sapa Allah Subhanahu wa taala Adama ing Nabi Adam alaihissalam. Al asma'a ing pira-pira asma atau jejenengan kullaha ya sak kabeh asma. Summa aradha nuli mentokake atau memperlihatkan sapa Allah Subhanahu wa taala anhum saking asma beberapa nama dipentokake alal malaikat ing atase para malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala ambiu padha nyritakno sira kabeh malaikat ni ing ingsun Allah. Nyritakno kandakno bi asma iha ulai ing pira-pira asmane ikilah pira-pira asma atau jejenengan. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh yang dimaksud dalam ini adalah malaikat karena khitabnya di situ adalah Allah dan malaikat. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku shadiqina wong-wong kang bener. Ai fi za'amtum annakum ahaqqu bil khilafah. Saya engkau benar dalam hal ini nanti kita keterangkan tentang latar belakang ayat ini. Qalu mongko padha matur sapa para malaikat subhanaka maha suci panjenengan Gusti la ilma. Boten enten pengetahuan lana kanggo kita sedaya illa ma kejaba ilmu alam ta kang pun sampun paring pengertosan panjenengan dhateng kita sedaya. Innaka sakten panjenengan Gusti anta ya panjenengan iku al alimu dat kang mudaneni mengetahui ahli mengetahui al hakimu tur kang ahli dalam kebijaksanaan. Para saudara yang saya hormati, ini adalah latar belakang daripada perintah untuk mencari ilmu. Bahwa Allah Ta'ala memuliakan di antara semua makhluk-makhluknya, memuliakan manusia, dan di antara kemuliaannya adalah karena di bidang keilmuannya. Sebelum Allah matur dawuh datang para malaikat wa 'allama atasma akullah, ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemberitahuan atau pengumuman kepada para malaikat di ayat sebelumnya, yaitu wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Ta'ala berfirman mengatakan kepada seluruh malaikat, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kami akan menjadikan khalifah di atas bumi. Khalifah dalam hal ini ada beberapa tafsir. Khalifah adalah penduduk bumi yang bergantian menempatinya, atau khalifah adalah pemimpin di atas bumi. Maka berita ini disampaikan kepada Allah, kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat menjawab, qalu atajalu fiha may yusutu fiha wasfiqutima. Gusti napa jenengan badhe menjadikan kelompok makhluk yang makhluk-makhluk itu selalu membuat kerusakan di atas bumi. May yusutu fiha wasfiqutima, dan saling membunuh. Ini karena yang sebelum terciptanya Nabi Adam adalah sudah ada di dunia ini adalah makhluk namanya Banul Jan, kelompok-kelompok jin yang selalu bertikai, bertengkar, membuat kerusakan di atas bumi. Nah, maksud ini malaikat memberikan gambaran wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kita ada
makhluk panjenengan yang selalu bertasbih mensucikan panjenengan. Kemudian pertanyaan kayak malaikat, kenapa harus membuat makhluk lagi yang sudah ada selalu memberi kerusakan di atas bumi, dan kita sudah cukup mensucikan panjenengan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuna. Qala inni a'lamu wa la ta'lamun, maka Allah jawabnya, hei malaikat, aku lebih mengetahui daripada kamu semuanya. Nah, setelah inilah kemudian Allah memberikan bukti tentang terciptanya makhluk baru setelah adanya pernyataan para malaikat ini, yaitu Allah menciptakan manusia, yaitu yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dengan kisah yang panjang dalam beberapa riwayat. Dan setelah Nabi Adam tercipta dan diberikan ruh dan sempurna penciptaannya, kemudian Nabi Adam ini wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diberikan ilmu, diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nama-nama yang ada. Ini beberapa tafsir juga mengatakan nama ini adalah ada nama pohon-pohonan yang ada di surga, nama-nama benda yang ada di surga, dan begitu juga manfaatnya. Ini piring, manfaatnya untuk makan umpamanya. Ini kompor untuk masak umpamanya. Jadi dengan nama sekaligus kemanfaatannya. Setiap ada yang ada di dunia itu pasti ada hikmahnya, dan Nabi Adam diberikan kesempatan juga ilmu untuk itu. Maka setelah ilmu diberikan kepada Nabi Adam, berbagai macam ilmu, kemudian nama-nama itu disampaikan oleh Allah, summa aradahum alal malaikah. Allah kemudian menyampaikan nama-nama itu kepada malaikat. Dan apa yang terjadi? Malaikat tidak bisa menjawab. Apa ini malaikat? Tidak tahu. Ini apa? Kami tidak tahu. Maka faqala ambiuni bi asma'i haula. Gusti Allah mengatakan, coba malaikat ini disebut apa? Ini apa? Manfaatnya untuk apa? Malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana. Maaf Gusti, kami tidak bisa mengetahui apapun kecuali yang panjenengan sampaikan kepada kami, bertasbih dan taat untuk sholat, tidak bisa mengembangkan. Maka untuk itulah dari kata-kata atau kalimat ini, dalam firman ini terlihat jelas bahwa kemuliaan manusia di atas kemampuan para jin, bahkan para malaikat. Ini pernyataan subhanaka la ilma ini di dalam ayat bahwa ini adalah idrafun fil ajzi wal kusuri. Ini adalah pernyataan malaikat tentang pengakuan sempitnya pengetahuan mereka dan lemahnya pengetahuan mereka. Walaupun secara penciptaan malaikat itu lebih tua penciptaannya daripada Nabi Adam. Maka ini adalah pernyataan kemuliaan Nabi Adam di atas mulianya malaikat karena adanya disiplin ilmu yang dipelajari oleh hamba Allah yang bernama Nabi Adam, dan ini akan berlanjut sampai pada Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Ini adalah satu kata pengantar daripada tentang kemuliaan ilmu, dan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala menyatakan bahwa manusia ini akan diberikan kemuliaan ya karena ada ilmunya, diberikan pangkat yang tinggi juga karena ilmunya. Di ayat yang lain itu ada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia dengan iman dan ilmunya. Punya ilmu dan didasari dengan iman, maka ini akan menghasilkan pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluk, dan ini akan berimbas dunia sampai akhirat. Kemuliaan manusia didasari dengan iman maka akan menghasilkan pahala yang tinggi dan pangkat yang luhur dunia dan akhirat. Ini adalah
dasar daripada keilmuan yang tinggi. Dan beberapa banyak lagi lah tentang keilmuan atau kemuliaan ilmu, fadilah ilmu, dan keutamaan ilmu. Banyak sekali referensi atau sumber sebagai dasar sumber bahwa memang manusia dituntut harus punya ilmu sebagai bentuk kemuliaannya. Dan beberapa riwayat dari Rasul, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu semuanya yang memuliakan antara makhluk manusia dengan yang lain adalah ilmunya. Maka Nabi juga dalam hadis-hadis yang banyak kita kenal ada perintahkan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban untuk setiap Islam, lanang, wedok, semuanya ada kewajiban untuk mencari ilmu. Dalam hal ini untuk memberikan semangat, ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan dawuh utawi bersabda tentang orang-orang yang berjalan mencari ilmu. Artinya berjalan itu kehidupannya dalam rangka pencarian ilmu, tidak ada berjalan ngalor gitu, enggak. Hanya dalam hal ini perjalanan atau perjuangan mencari ilmu. Jadi jalan yang diartikan man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu bihi thariqan jannah, ini adalah makna lebih luas. Karena siapa yang berjalan, yang perjalanannya itu adalah untuk memperjuangkan ilmu, ini bersasat adalah orang yang berjalan menuju surga. Sampai keutamaan mencari ilmu ini. Ada riwayat yang lain tentang setiap langkahnya akan ada 10 pahala, ada diangkat 10 derajat, diampuni 10 dosa, dan macam-macam. Ini sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya. Ada berjalan waktu masjid, waktunya bulan Ramadan, lebih-lebih lagi itu. Nanti ada bab yang lain. Ini secara umum. Bahkan keutamaan yang lain, khususnya bagi mu'alim. Jadi untuk para pembina ilmu, Pak Guru, Pak Yai, dan sejenisnya yang menyebarkan ilmu. Karena kesibukannya sehingga sibuk siang malam menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, kemanfaatan. Itu sampai-sampai walaupun umpamanya para alim, para kiai, para ulama itu nggak sempat istighfar, nggak sempat minta ampun untuk kesalahan dan dosanya, otomatis itu sudah yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ardi. Keutamaan orang mencari ilmu bahkan sehingga para malaikat yang ada di langit, di bumi, burung-burung, hewan yang ada di laut, semuanya memintakan ampunan untuk para ulama, para penyebar ilmu sebagai jaminan bahwa benar-benar ilmu itu mulia banget bagi pengajarnya juga para pencari ilmunya. Dan di hadis itu bahwa orang-orang yang menyebarkan ilmu, para ulama adalah sebagai pewaris para nabinya. Jadi ini adalah sebagai motivasi kita, jangan berhenti untuk mencari ilmu siapapun dan kapanpun, dimanapun, untuk bisa mengambil hikmah dari siapapun. Makanya dimanapun kita, siapapun yang mengeluarkan kata-kata, jangan dilihat siapanya, tapi lihat undur makol, wala tandur mankol. Lihat apa yang dikatakan. Jangan dilihat siapa yang berkata. Walaupun dari Buddha, kalau itu memang bermanfaat, kita ambil ilmunya. Dari tempat yang sangat hina apapun, umpamanya. Ketika itu ada hikmah dan ilmu, kita ambil hikmah dan ilmunya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita-kita pejuang-pejuang ilmu, khususnya para penyuluh agama, untuk tidak berhenti-berhentinya menyebarkan ilmu, mengembangkan ilmu, dan memberikan kemanfaatan yang sebaik-baiknya untuk keluarga minimal, untuk teman-teman dan masyarakat luas secara umum. Dan ada satu lagi hadis sebagai motivasi kita untuk semangat, bahwa Abu Dzar, sahabat Kanjeng Nabi yang sangat dekat, itu telah dipesan oleh Kanjeng Nabi bahwa isu-isuan belajar
kitabullah, ini baca Al-Quran khususnya, besok belum belajar Al-Quran, belum ngaji, itu tafsir atau belajar Al-Quran lah, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Kemuliaan mencari ilmu. Biasanya sing turu bar subuh, rak pakaian turu, syukur bisa jalan-jalan, karo baca apa. Ya, belajar ini bisa belajar sambil jalan atau di tempat-tempat terbuka, di musola dan dimanapun menyebarkan ilmu. Atau bahkan lagi itu ilmu yang secara umum. Kata alam babat babab kena ilmi. Umi labi aulam yukmal. Belajar ilmu itu mudah amal ke atau tidak, belum terlaksanakan pengamalannya, walaupun belum teramalkan. Mencarinya saja sudah mendapat pahala. Dan Kanjeng Nabi pesan pada Abu Dharin bahwa pagi-pagi kita mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat alfi rokaatin, sholat 1000 rokaat. Nah, Masya Allah, tadi kita sebagai motivasi untuk ke depan bisa selalu bersemangat untuk memperjuangkan ilmu kepada siapapun, baik itu mulai anak-anak yang di TPQ atau kepada teman-teman punya binaan atau orang-orang yang sudah tua di antara kita, tetangga atau siapapun lah. Jangan bosan-bosan untuk mengembangkan ilmu, karena ini adalah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya, dan ilmu ini akan mengangkat derajat martabat manusia sebagai pembawa dan pengembang ilmunya. Demikian sedikit yang kami sampaikan sebagai awal dari pertemuan ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita ambil manfaat dan hikmah yang banyak. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.